Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seluma Mengaji, kembali lagi kita dalam serial pembacaan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kita akan memasuki pembahasan yang ke-16, yaitu dosa besar, pemimpin penipu dan penganiaya rakyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Surat Asy-Syura ayat 42. Di ayat yang lain, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Surat Ibrahim ayat 42 dan 43. Di ayat yang lain, dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Surat Asy-Syu'ara ayat 227. Di ayat yang lain, mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Surat Al-Ma'idah ayat 79. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menipu kita, maka ia bukan termasuk golongan kita. Rasulullah SAW bersabda, kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Sabdanya yang lain, masing-masing kalian adalah pemimpin, masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Sabda beliau yang lain, pemimpin mana saja yang menipu rakyatnya, maka tempatnya adalah neraka. Sabda beliau, barang siapa diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian dia tidak mencurahkan kesetiaannya, niscaya Allah mengharamkan surga baginya. Atau dalam riwayat lain berbunyi, lalu ia mati pada hari kematiannya itu, ia dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah mengharamkan surga baginya. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada seorang hakim pun yang memutuskan perkara di antara manusia, kecuali pada hari kiamat kelak ia akan ditahan. Sedangkan satu malaikat memegang tengkuknya, jika dikatakan lemparkan ia, maka malaikat itu melemparkannya ke dalam neraka jahanam sejauh 40 tahun perjalanan. Sabda beliau SAW, celakalah para pemimpin, celakalah para pegawai, celakalah para penjaga. Sungguh, pada hari kiamat nanti ada kaum yang berangan-angan, lebih baik rambut pada ubun-ubun mereka digantungkan pada bintang timur, lalu disiksa meski tanpa suatu dosa. Sabda Nabi SAW, pada hari kiamat kelak akan datang suatu saat di mana seorang hakim yang adil, karena beratnya hisab yang diterimanya, ia berangan andai ia tidak memutuskan perkara antara dua orang, walau dalam kasus sebiji kurma sekalipun. Sabda Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang memimpin 10 orang, kecuali ia akan didatangkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan tangan terbelenggu. Entah keadilannya yang akan membebaskannya, ataukah kezalimannya yang akan mencampakkannya ke neraka. Di antara doa-doa Rasulullah SAW yaitu, ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan umatku ini, lalu ia mengasihi mereka, maka kasihilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah mereka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus sesuatu dari urusan kaum muslimin, lalu dia tidak mau tahu tentang kebutuhan, kemiskinan, dan kefakiran mereka, maka Allah pun tidak akan mau tahu tentang kebutuhan, kemiskinan, dan kefakirannya. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa di mana para pemimpin pada saat itu fasik dan sewenang-wenang. Barang siapa membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka dalam berbuat zalim, maka ia tidak termasuk golonganku, dan aku bukan golongannya. Ia juga tidak akan sampai ke telagaku. Beliau SAW juga bersabda, dua golongan dari umatku tidak akan memperoleh syafaatku, pemimpin yang zalim lagi penipu, dan orang yang berlebih-lebihan dalam urusan agama.
sedangkan agama menjadi saksi atas mereka serta berlepas diri dari mereka. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah penguasa yang sewenang-wenang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, perintahkanlah kebajikan dan cegahlah kemungkaran sebelum kamu memohon kepada Allah, sebab jika tidak, Allah tidak akan mengabulkan permohonanmu itu. Juga sebelum kamu minta ampun kepada Allah, sebab jika tidak, Allah tidak akan mengampunimu. Sesungguhnya setelah para pendeta Yahudi dan Nasrani meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah melaknat mereka melalui lisan para nabi yang datang kepada mereka. Kemudian Allah meratakan bencana ke atas mereka." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kita yang bukan merupakan bagian darinya, maka ia tertolak. Dalam hadis yang lain disebutkan, dan barang siapa mengadakan sesuatu yang baru atau melindungi orang yang melakukannya, maka ia mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan manusia semuanya. Juga Allah tidak akan menerima amalan fardu dan sunnahnya. Atau di hadis yang lain, barang siapa tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Di hadis yang lain, Allah tidak akan mengasihi orang yang tidak akan mengasihi manusia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang adil itu akan dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Juga orang-orang yang adil akan berada di atas mimbar dari cahaya, yaitu mereka yang berlaku adil dalam menghukum, dalam keluarga, dan dalam apa yang mereka pimpin. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau bersabda, "Hati-hatilah kamu terhadap harta pilihan mereka, dan takutlah pada doa orang yang teraniaya, sebab antara doa itu dan Allah tidak ada tabir penghalang." Beliau SAW bersabda, 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Lalu beliau menyebutkan salah satunya pemimpin yang pendusta. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan sangat menginginkan kepemimpinan, padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat kelak. Juga, adapun kami, demi Allah, kami tidak akan menyerahkan amal ini kepada orang yang memintanya atau orang yang tamak terhadapnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ka'ab bin Ajrah, semoga Allah melindungimu dari para penguasa yang bodoh, yaitu para pemimpin yang datang sesudahku, yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku dan bertindak dengan selain sunnahku." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa meminta jabatan sebagai qadhi bagi kaum muslimin hingga ia mencapainya, lalu keadilannya mengalahkan kezalimannya, ia akan mendapatkan surga. Sedangkan barang siapa kezalimannya mengalahkan keadilannya, maka ia akan mendapatkan neraka. Beliau SAW bersabda, kalian akan sangat menginginkan kepemimpinan, padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat kelak. Kepada Abu Dzar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an pernah berkata, sampaikan kepadaku sebuah hadis yang Anda dengar dari Rasulullah SAW. Abu Dzar lantas berkata, pada hari kiamat akan didatangkan seorang pemimpin, kemudian dibiarkan berjalan di atas jembatan Jahanam. Kemudian jembatan itu bergoncang dengan sangat keras, sehingga persendiannya lepas dari tempatnya. Jika ia seorang yang taat kepada Allah, maka ia dapat melaluinya dengan selamat. Namun jika ia seorang yang durhaka kepada Allah, maka jembatan itu menjadi terputus dan ia pun jatuh ke dalam Jahanam, melayang-layang di atasnya selama 50 tahun. Umar bertanya, jika demikian, siapa yang mau mencari pekerjaan itu, wahai Abu Dzar? Lantas Abu Dzar menjawab, orang yang hidungnya dipotong oleh Allah dan pipinya dia tempelkan ke tanah. Orang yang benar-benar celaka. Amru bin Muhajir berkata, Umar bin Abdul Aziz pernah berpesan kepadaku, jika engkau melihatku telah menyeleweng dari jalan yang benar, maka letakkanlah tanganmu di tengkukku lalu katakan, Hai Umar, apa yang kamu kerjakan? Demikianlah pembacaan kitab Al-Kabair tentang pemimpin yang menipu rakyat dan menzolimi. Semoga kita dijauhkan dari memiliki pemimpin yang zalim dan penipu, dan kita dijauhkan dari sifat seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.